Tidak mungkin saya lolos dari sini bila tidak ada mujizat. Mudasir, kamu Mudasir, bagaimana kamu bisa masuk ke kamar ini? Kenapa tidak mengenali saya? Saya Atika, istrimu. Kamu dulu mengantar saya ke Jakarta. Lalu kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Mudasir, jangan pergi. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu dulu. Saya tahu penyiksaan ini membuat wajah saya tidak secantik dulu lagi. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Bukan karena menikahi wajah saya kan? Kalau memang benar kamu di sini, tolong lepaskan saya dari sekapan ini. Membicarakan kekacauan penanganan kasus terhadap para TKW seperti saya selalu membuat dada saya sesak. Kalau banyak uang diperas habis tulang sumsum. Tapi kalau kena musibah, mereka pura-pura tidak tahu, diabaikan. Tidak mau tangan kotor, energi dihamburkan karena tidak ada komisi yang besar. Kita hanya dianggap sebagai binatang penghasil devisa negara. Mudasir, kemarilah Mudasir, agar kita bisa saling menyentuh. Lihat bekas luka di sekujur badan saya. Sebelum dijebloskan kemari, saya dipukuli. Kepala, pipi, paha, perut semua menjadi sasaran mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepala, kaki, tongkat besi, bahkan setrikaan. Saya tidak berdaya. Seperti bola disepak sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, bertanya, menangis. Apa salah saya? Kamu anjing bangsat bajingan. Hanya itu yang saya dengar. Tapi demi Tuhan, saya sama sekali tidak mencuri. Saya tidak seperti apa yang mereka tuduhkan. Mudasir, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan peristiwa apa yang sudah saya alami selama ini. Saya dianggap bukan seperti manusia lagi. Kekuatan hukum nampaknya sudah tidak berdaya dalam hal ini. Sebab aparatnya lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya? Mereka lebih percaya kepada sebangsa dan kaya, bukan anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya memulai upah karena saya bekerja. Saya mengurus rumah, mengepel, menyapu. Saya mencuci, menyetrika, semua
ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya kala itu. Lalu dia berbalik dan memberi isyarat tangan agar saya berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala. Lalu dia melotot dan kembali memberi isyarat tangan. Saya tetap menggelengkan kepala. Tubuh gemetaran, ketakutan. Lalu dia bangkit. Saya pikir dia mau menekam saya, tapi untunglah dia menuju pintu lalu pergi. Saya menghela nafas panjang dan bersyukur kepada Tuhan karena saya selamat dari perkosaan majikan. Mudasir, mungkin itu satu-satunya kesalahan saya, menolak ngajak majikan. Maka dari itu saya disiksa seperti ini. Penyiksaan memang tidak segera saya alami, tapi suatu saat nasib masa depan saya ditentukan. Majikan mengaku kehilangan uang dalam jumlah besar. Saya dikambing hitamkan. Saya harus menanggung akibatnya. Penyiksaan ini sungguh tidak jelas konsepnya. Tapi sesungguhnya ada apa dengan majikan saya? Ada apa dengan bangsa ini? Mereka dulu betul-betul saudara serumpun, sangat menghormati, banyak belajar dari kita. Mereka dulu mendatangkan cendekiawan Indonesia untuk mengajari mahasiswanya, tentu dengan iming-iming gaji yang besar. Dalam tempo pendek, mereka menjadi kaya raya, sukses bertubi-tubi membuat percaya diri mereka tinggi. Tapi mereka sadar, mereka tidak memiliki kebudayaan dan kesenian asli. Semuanya berasal dari Indonesia. Maka dengan uang, mereka mendatangkan seniman baru untuk menciptakan kesenian sendiri agar bisa diakui dari tanah mereka. Kini mereka ibarat orang kaya baru yang yakin bisa membeli apa saja. Jika perkaranya berhenti sampai mencuri kesenian saja, mungkin saya tidak akan sesetara ini. Tapi mentalitas orang kaya baru sudah meracuni setiap orang di negeri ini. Mereka yakin bisa membeli apa saja. Mereka percaya mereka berhak menyiksa siapa saja. Para pekerja lebih sering dianggap budak yang layak disiksa bila melakukan kesalahan. Mudasir, kenapa diam saja? Tidak percaya dengan cerita saya? Demi Tuhan, Mudasir, saya masih suci. Tidak ada lelaki yang berani menyentuh kehormatan saya. Bagi saya, satu-satunya lelaki hanya kamu, Mudasir. Jangan pergi, jangan berpaling, jangan tinggalkan saya. Saya tahu, saya salah waktu itu meninggalkanmu. Tapi itu rencana saya, supaya kita tidak sengsara. Mudasir, Mudasir, kamu dengar ada rasa seseorang? Tidak ada yang menolong saya. Saya dilupakan. Mudasir, di mana
Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Hanya Tuhan yang berhak menentukan nasib manusia. Saya disiksa tanpa penjelasan, tanpa alasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah berapa ratus kali saya meminta tolong, tidak ada yang datang. 1-2 hari masih bisa dimaklumi. Tapi sebulan bisa saja dianggap pembunuhan mental, politik. Kita berkali-kali dilecehkan, menjadi bahan tertawaan. Kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak pernah merasakannya. Tolong! Tapi